dimulai acaranya dan kami persilahkan kita naikkan pujian nomor 15. Dia tak pulang ke Bapa. Tetap memberkati setiap kami dengan murah-Mu, supaya Bapa ibadah pada saat hari ini Tuhan benar-benar Roh-Mu yang berbicara, Roh-Mu yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pada saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul untuk menghormati Mama kami Liani Darmawati. Kami keluarga besar Liani Darmawati atau Kokumbian menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara Mama dan saudara-saudara sekalian dan teman-teman kolega Mama yang telah menyediakan waktu dan energinya, dukungan selama hidup hingga momen terakhir hidup Mama. Dan terima kasih atas doa-doa baiknya untuk Mama kami. Kami keluarga besar Liani Darmawati memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di sini atas perkataan, tindakan, perbuatan yang pernah Mama lakukan. Mohon dimaafkan. Kami sangat sedih kehilangan Mama yang sangat kami cintai. Tapi kami sangat bersyukur memiliki Mama yang selama hidupnya telah menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Selalu ingin berbagi kepada siapapun. Mama kami di sepanjang hidupnya itu selalu memikirkan orang lain, tidak pernah satu kali pun memikirkan dirinya sendiri. Dan Mama selalu melakukan semua aktivitas sehari-harinya itu selalu semuanya sendiri, biarpun misalnya kakinya kurang kuat atau apa, itu berusaha untuk melakukan semuanya sendiri, tidak pernah merepotkan orang lain. Mama kami Liani Darmawati adalah seorang wanita yang selalu tampil anggun, penuh martabat dalam setiap langkahnya. Mama adalah seorang wanita tangguh, kuat, sekaligus lembut hatinya. Seorang pekerja keras, bisa sangat lembut sekali sebagai perempuan, bisa juga lebih kuat dan lebih tangguh dari laki-laki. Selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Semua itu adalah warisan terbesar Mama kami bagi kami anak-anaknya dan semua keturunannya.
Semoga kita semua tetap setia dalam iman dan pengharapan akan kebangkitan dan hidup kekal bersama Yesus. Seperti keyakinan yang sudah Mama anut sejak kecil. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sebesar-besarnya atas cinta, perhatian dan dukungan yang telah diberikan untuk Mama kami. Terima kasih Ii yang sudah hadir, dan maafkan Mama kalau ada salah perbuatan, perkataan yang sudah menyakiti hati. Terima kasih Pak Bapak Pendeta Setiawan yang sudah hadir memimpin. Oh iya, maaf. Terima kasih kepada Pendeta Yonatan yang telah berkenan memimpin ibadat pada pagi hari ini. Terima kasih AI Julian. Tuhan memberkati kita semua. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saya terus terang ya saudara, sebelum Ibu Fungge dipanggil Tuhan pulang, saya sudah keluarkan air mata terus. Hati saya sedih karena saya tahu Ibu rohani, saya anggap papa sendiri, anggap keluarga sendiri begitu baik. Apa yang disaksikan tapi benar, kasihnya besar. Apalagi kalau lihat orang tidak punya dia itu sampai belani itu saudara. Saya percaya tadi saksinya dia dan amin, benar itu saksinya. Dan saya kagum sekali ya, seorang ibu janda bisa membesarkan anak-anak semuanya, bukan dengan kekuatannya saja, tetapi karena Tuhan cinta ya. Ibu Fungge setia kepada Tuhan, maka hidupnya dibela oleh Tuhan, sehingga keturunannya sekarang lebih banyak dan diberkati oleh Tuhan. Ini semua seorang ibu, doanya yang kuat, setia kepada Tuhan, pelayanan juga ya saudara. Kalau saya mau ke bukit doa itu pamit ya saudara, saya mau ke bukit doa, saya tidak bisa ikut sampai berapa hari, saya ikut 1 hari aja ya, nggak apa-apa. Saya bilang Cina, doakan aja Cina, itu yang penting. Tetapi dia tidak mau loh begitu. Tak kami itu pasti dia bilang ini saya ada sedikit berkat ya untuk berangkat ke bukit doa. Saya bilang nggak usah Cina orang tua, nggak apa-apa, cuma sedikit, nggak sebanyak. Saya terima dengan senang hati dan saya doakan Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Ya, cinta pekerjaan Tuhan, cinta keluarga, cinta pelayanan itu Tuhan mahkotanya luar biasa. Ya saudara, itu teladan yang baik buat kita semua saat ini yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah kita juga mau mengikuti jejaknya daripada Ibu Fungge. Biarlah saudara-saudara yang kekasih masih hidup, kita tidak tahu kapan kita pulang, tetapi kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan, ingat ya saudara, jangan sia-siakan hidup ini. Kita naik ke ujian nomor 125, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya.
tidak tahu umur kita kapan kita pulang. Tetapi kalau kita masih diberi nafas, dan kita mau membalas cinta kasih Tuhan, Ibu Fongien, Ibu teladan yang baik bagi kita semuanya. Sampai akhir nafasnya dia masih setia kepada Tuhan. Dengan contoh yang baik ini kita mau ikut jejaknya. Kalau kita sudah dipanggil pulang nanti, kita juga tidak tangan kosong ketemu Tuhan. Oh Tuhan, pakai hidupku. Saya minta dengan hormat Bapak Keluar agar doa firman Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Di tempat ini kami diingatkan dan disadarkan bahwa hidup kami di dunia ini sudah sementara, tidak ada yang kekal. Itu sebabnya selama kami hidup di dalam dunia ini, kami mau percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kami taat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Satu teladan yang baik yang sudah kami lihat dan yang ditinggalkan oleh ibu yang kami kasihi, Ibu Fongien. Selama dia hidup, dia berbuat kebaikan, perbuatan-perbuatan kasih yang dia sudah tabur, yang sudah dinikmati oleh banyak orang. Yang itu juga menjadi contoh untuk kami juga lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya ketika kami berhadapan dengan Raja di atas segala raja, maka perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan selama hidup kami dalam dunia ini, itu ikut akan menyaksikan di hadapan Allah Sang Hakim yang adil itu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah duka cita, rasa kehilangan yang kami alami, terutama anak, mantu, cucu, kami butuh penghiburan yang sejati dari Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu itu menjadi jawaban, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kami yang berduka cita. Kami buka hati kami mau terima, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja memberikan hikmat, pengurapan kepada hamba-Mu Pak Yonatan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga pengertian oleh Roh Kudus di dalam setiap hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa penghiburan, mendapatkan kekuatan yang baru, dan kami menjalani hidup ini semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan melekat sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ketua Bapak Pendeta Pak Yonatan, yang dipersilakan. Dan saya dapat menghormat atas sekalian doa berkat. Shalom. Puji nama Tuhan, khususnya bagi keluarga besar dari almarhumah Nyonya Liani Darmawati, atau saya biasanya panggil Ibu Selamat, ya. Karena kami biasanya seringkali diundang ketika perayaan Natal yang diadakan di rumah. Jadi Ibu Selamat ini suka sekali mengadakan perayaan Natal yang diadakan di rumah untuk memberkati jemaat. Setiap jemaat yang hadir itu selalu diberkati. Jadi sangat terkenal sekali kebaikan dari Ibu Selamat. Selama saya bergaul dan mengenal beliau,
saya akan mengajak bagi kita yang hadir dan khususnya keluarga besar, ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada saat ini, saudara ya. Hal yang pertama adalah setiap orang itu pasti satu kali akan mati. Jadi kalau sekarang kematian itu jatuh pada giliran Ibu Selamat dalam usia 85 tahun, kita pun akan mengalami hal yang sama. Cuma kita tidak tahu kapan giliran kita. Tapi setiap orang itu pasti akan mati, tidak peduli saudara siapapun orang itu. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an 8 ayat 8a, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi firman Tuhan itu mengatakan sekaya apapun harta kekayaan kita, setinggi apapun jabatan kita, sekuat apapun fisik kita, tidak berkuasa atas hari kematian. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil pulang kita, maka kita yang harus berangkat. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas nyawa manusia, dan Tuhan yang berkuasa atas kematian. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang bisa menentang kematian ketika Tuhan itu sudah memanggil kita. Dan ini juga diterapkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, kata ditetapkan untuk mati, nah ini memang suatu ketetapan Tuhan ya, yang tidak bisa kita lawan. Jadi kita manusia yang hidup di dunia ini memang ditetapkan untuk mati satu kali. Itu maksudnya mati dalam dunia yang fana ini, saudara ya. Memang ada kematian kekal ketika kita masuk neraka, itu adalah kematian kekal. Tapi kematian itu hanya berlaku di dunia. Jadi seperti Ibu Selamat sekarang itu mengalami kematian tubuh. Nah, saya tertarik dengan 3 wisdom word ya. Ada kata-kata bijak, saudara, untuk supaya kita merenungkan tentang hal kematian. Itu dikatakan begini, death is not the end, but the beginning. Jadi kematian bukanlah akhir, tetapi permulaan. Memang kematian adalah akhir kehidupan fana di dunia ini, tapi justru ini adalah permulaan dari kehidupan di alam kekekalan. Jadi kematian itu bukan akhir dari hidup kita, bukan. Masih ada di balik kehidupan setelah kematian, di mana setiap manusia itu harus menghadap tahta pengadilan Allah dan akan diadili dan dihakimi sesuai dengan apa yang dia jalani ketika dia hidup di dunia ini. Jadi kalau orang merasa kalau kematian sudah berakhir maka bunuh diri beres, ya. Jadi ingat baik-baik, itu tetap ada pertanggungjawaban karena ada kebangkitan orang mati. Ada 2 macam. Orang yang baik itu akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup kekal. Orang yang jahat akan dibangkitkan untuk mendapatkan penghukuman kekal. Jadi itu bukan akhir, tapi justru awal kehidupan di alam kekekalan. Kemudian wisdom word yang kedua dikatakan death is not a loss, but a gain. Artinya kematian bukanlah kehilangan, tetapi mendapatkan. Karena bagi orang percaya, kematian yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan semua janji Tuhan, termasuk tempat yang sudah disediakan bagi orang-orang yang percaya itu surga yang mulia, termasuk juga mahkota, termasuk juga pahala yang sudah disediakan Tuhan bagi kita yang beriman kepadanya. Jadi kematian itu bukan kehilangan, tapi mendapatkan semua janji Tuhan, terutama janji kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, wisdom word yang ketiga, death is not a defeat but a victory. Artinya kematian bukanlah kekalahan tetapi kemenangan. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ketika dia meninggal, dia mengalami kemenangan besar. Kenapa, saudara? Karena kita sudah mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Tempat sukacita terbesar itu surga.
Tempat di mana kita akan tinggal bersama Yesus sampai selama-lamanya itu adalah surga. Dan setiap orang di dunia ini cuma tujuannya satu, kalau mati masuk surga. Tidak peduli siapapun orang itu. Orang tidak percaya pun juga kalau mati ingin masuk surga. Karena itu sudah menjadi tujuan dari semua orang di dunia ini. Nah, bagi orang percaya itu sudah dipastikan bahwa orang yang meninggal dalam imannya pada Yesus itu surga, itu sudah pasti akan menjadi tempatnya. Nanti saya akan jelaskan secara lebih lanjut kalau ada dalam ibadah penghiburan, ya mungkin saya akan jelaskan kenapa kalau percaya pada Yesus itu ada kepastian untuk mendapatkan surga yang mulia, saudara ya. Nah, itu adalah 3 kata-kata bijak yang mengenai kematian yang perlu kita renungkan. Ya, memang kita harus mati, tapi kita harus tahu tentang kematian ini. Nah, almarhumah Ibu Selamat yang sedang berbaring dalam peti mati ini cuma fisiknya yang mati, hanya fisiknya yang mati. Tapi rohnya itu tidak mati. Ya, rohnya tidak mati. Dalam Khotbah 12 ayat 7 dikatakan begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh orang-orang yang percaya seperti roh almarhumah itu tidak mati, tapi kembali kepada Yesus yang sudah dia percayai ketika dia masih hidup. Yang akan dikubur dan akan menjadi tubuh ini cuma tubuh fisik. Jadi rohnya tidak mati. Jadi roh beliau ini sudah ketemu dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang perlu kita ingat, dan perpisahan ini cuma sifatnya sementara. Nanti satu kali kita akan bertemu kembali dengan almarhumah di dalam reuni besar dari orang-orang percaya yang dikumpulkan oleh Allah setelah dibangkitkan dari kematian. Itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa, perhatikan, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi akan ada satu perkumpulan, perjumpaan akbar dan semua orang percaya yang percaya pada Yesus. Kita akan bertemu kembali dengan almarhumah ketika masa itu tiba. Nah, itu hal pertama yang perlu kita renungkan, ya, tentang bahwa setiap orang itu pasti satu kali akan mati. Dan kita sudah tahu fakta-fakta tentang kematian. Nah, renungan yang kedua yang perlu direnungkan adalah, apakah kalau kita mati, kita meninggalkan nama baik atau nama harum? Ya. Apa kita bisa meninggalkan nama baik atau nama harum atau tidak? Nah, kalau saya tanyakan pada setiap orang, maka Ibu Selamat ini sudah menorehkan tinta emas dan kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak mengatakan Ibu Selamat itu adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang setia melayani sejak zaman Tante Melan itu masih ada. Beliau sudah rajin melayani, terutama di Jemaat Mandarin. Dan juga saya perhatikan kesetiaan beliau melayani itu sampai akhir hayatnya, itu sangat luar biasa. Belum lagi beliau mendukung pekerjaan Tuhan. Tadi sudah disaksikan oleh Ibu Julia bagaimana dia mendukung pekerjaan Tuhan ketika dia tidak bisa sepenuhnya mengikuti doa diberikan, tapi dia mendukung pekerjaan Tuhan. Demikian juga dia memperhatikan orang-orang kecil, sehingga memberkati orang-orang kecil yang tidak mampu, dan bahkan memberkati hamba-hamba Tuhan, memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ini sangat luar biasa. Kalau ditanyakan, semua orang pasti akan mengatakan Ibu Selamat sudah meninggalkan nama yang baik atau nama yang harum. Dan itu memang penting, saudara. Khotbah 7 ayat 1 katakan nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, nama harum itu ternyata lebih baik dari minyak yang paling mahal. Nah, minyak yang wangi, yang paling wangi pun dibandingkan nama harum masih lebih harum nama harum. Nah, ini firman Tuhan katakan. Kemudian Amsal 22 ayat pertama dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Perhatikan,
Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Tidak ada gunanya kita punya kekayaan yang begitu banyak, tapi nama kita buruk. Kita tidak memberikan nama yang baik, kita dicemooh oleh orang-orang. Ya. Ketika kita bahkan sudah tidak tiada, sudah kita tiada, nama kita masih dibicarakan keburukannya. Tidak ada gunanya saudara kaya kalau seandainya seperti itu yang terjadi. Dan saya lihat juga dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini sesuai dengan almarhumah Ibu Selamat. Sudah mencapai garis akhir dan sudah memelihara iman. Wah, ini luar biasa saudara ya. Jadi memang kita usahakan hidup kita ini ketika mati kita meninggalkan nama baik atau meninggalkan nama harum, supaya nama kita boleh dikenal oleh orang-orang yang pernah kita perhatikan, pernah kita tolong, pernah sekitar kita. Jadi kehidupan kita itu menjadi suatu teladan, suatu teladan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, hal kita yang perlu kita renungkan yang terakhir, apakah kalau kita mati kita mendapatkan kepastian keselamatan? Ini yang terpenting. Apakah kalau kita mati kita mendapatkan kepastian keselamatan? Kalau yang 1, 2 itu bagus, tapi yang ketiga ini yang paling penting, yang perlu kita tanyakan pada setiap diri kita masing-masing. Dan saya akan berikan 2 jaminan sesuai dengan firman Tuhan yang tidak pernah berdusta. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan, ini aku ini huruf besar, ini Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka ini domba-dombanya, orang-orang percaya padanya. Dan dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan ayat ini begitu luar biasa, bahwa orang-orang atau domba-domba Tuhan itu dikatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berani mengatakan kata pasti, berarti tidak ada kemungkinan tidak. Pasti dapat hidup kekal, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu yang membuat kenapa meskipun kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, tapi ada rasa sukacita ilahi. Karena kita tahu kemana orang-orang yang kita cintai itu menuju. Bagaimana nasib orang-orang yang kita cintai itu setelah mati? Karena kita tahu bahwa orang-orang kita cintai itu yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, itu pasti mendapatkan hidup yang kekal. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, ayat yang kedua, ayat yang terakhir, Roma 5 ayat 9 sampai 10. Bagaimana kepastian keselamatan itu diberikan pada orang yang percaya kepada Yesus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ini nyambung besar darah Yesus. Kita pasti, pasti lagi, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, lagi-lagi kata pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, 2 kali kata pasti akan diselamatkan disebut dalam Roma pasal 5 dan 9. Jadi kalau kita orang percaya, saudara, kita harus punya kepastian ini. Sikap kita harus menemukan kepastian keselamatan, kepastian untuk mendapatkan kehidupan kekal. Jadi dalam doa-doa kita jangan lagi kita mengatakan mudah-mudahan kita masuk surga, mudah-mudahan kita diselamatkan, semoga kita diselamatkan. Itu tidak berlaku bagi orang Kristen yang percaya pada Yesus. Kata-kata itu tidak berlaku. Kita harus berani mengatakan kita pasti diselamatkan, kita pasti selamat, kita pasti dapat hidup kekal, kita pasti masuk surga, kita pasti tinggal bersama Yesus sampai selama-lamanya. Itu harus kita ucapkan, saudara. Ini firman. Firman itu tidak akan berdusta. Bilangan 23:19 katakan begitu. Allah tidak akan pasti menggenapi apa yang dikatakan. Allah tidak pernah berdusta seperti manusia.
Jadi sekali dia berfirman, kalau dikatakan pasti selamat, ya pasti selamat. Pasti dapat hidup kekal, ya pasti dapat hidup kekal. Pasti masuk surga, pasti masuk surga. Disebutkan tepatnya dengan jelas. Oke, saya tambah satu ayat aja. Nah, baru kita tutup di Efesus 2 ayat 6 ya. Efesus pasal 2 ayat 6. Dikatakan begini. Dan di dalam Kristus Yesus, perhatikan, di dalam Kristus Yesus, bukan di luar. Ia telah membangkitkan kita juga, dan perhatikan di sini, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Disebutkan tempatnya, kita akan tinggal bersama Yesus di sorga. Apalagi yang kita ragu-ragu? Lebih baik kalau kita percaya Yesus, karena ada jaminan di dunia fana ini kita diberkati, tapi di alam kekekalan pun kita juga dijamin kalau kita akan selamat, dapat kekal masuk surga dan tinggal bersama Yesus. Tempatnya disebutkan dengan jelas, kita tinggal bersama dengan Yesus di sorga. Jadi saya harapkan keluarga besar boleh terhibur, karena kalau penghiburan manusia terbatas, tapi saya tahu penghiburan firman Tuhan itu yang sanggup menghibur semua bentuk kesedihan kita. Karena janji firman itu sudah diberikan pada almarhum Ibu Selamat. Ya, jadi saya kira firman Tuhan ini cukup sampai di sini, dan saya harapkan Roh Kudus menanamkan firman ini dalam hati setiap keluarga besar yang ditinggalkan, dan biar Roh Kudus menguatkan semua keluarga memberikan penghiburan. Ya. Kalau sedih ditinggalkan itu sudah biasa manusia. Tapi yang firman Tuhan katakan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena di balik apa yang terjadi itu ada sukacita ilahi yang dialami oleh almarhum Ibu Selamat. Dan saya akan berdoa untuk ini. Tanya jangan menghilangkan angin dulu. Kita sama-sama semua berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Hamba berdiri atas dasar janji-janji-Mu Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus ketika meninggal sudah diselamatkan, sudah mendapatkan hidup kekal, sudah diterapkan tempatnya surga yang mulia untuk kami tinggal bersama Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya segala janji-Mu ya dan amin adanya. Engkau tidak akan pernah berdusta. Dan di depan hamba ini tubuh fisik dari almarhumah
Ibu Diani Darmawati sedang terbaring. Tapi hanya tubuh fisik Tuhan, tapi rohnya sudah kembali bersama dengan Yesus. Allah yang dipercaya selama hidup, tubuh fisik ini juga akan dimakamkan Tuhan. Hanya tubuh fisik dimakamkan, dan dari debu akan kembali menjadi debu. Dan sekarang hamba-Mu akan menutup peti jenazah itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba akan menutup peti jenazah dari almarhumah Ibu Selamat atau Ibu Diani Darmawati ini. Dan kami percaya Tuhan, rohnya sudah kembali padamu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan, supaya hidup kami selalu sejalan dengan Tuhan. Bahkan kami selalu hidup dalam kebaikan dan kemuliaan-Mu, karena Engkau telah memimpin kami. Dan kami percaya pada saat hari ini, sebentar firman-Mu yang disampaikan, kami percaya Engkau tetap punya rencana yang baik. Bahkan melalui firman-Mu, kami semakin diingatkan, bahkan sesungguhnya hidup kami harus berpadan dengan Engkau dan harus mengandalkan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang firman Tuhan, sudah terpakai lebih lagi dalam urapan-Mu, supaya setiap kami diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Suatu saat ada bayi yang dilahirkan kembar, saudara. Nah, bayi tersebut ada di rumah sakit yang sama. Nah, bayi yang kembar ini kemudian bertumbuh besar, dewasa, menikmati perjalanan hidup yang cukup panjang, saudara. Nah, singkat cerita, bayi ini yang sudah dewasa umurnya 90 tahun. Kemudian dalam usia 90 tahun, mereka kembali ke rumah sakit yang sama. Maksud saya rumah sakit di tempat mereka berdua sama-sama, saudara. Nah, di rumah sakit itu mereka masuk ke ICU sama-sama, saudara. Nah, pada waktu di ICU, kemudian Angga Pertamawati atau Limbeluan. Pesannya, Mama adalah seorang wanita yang anggun dan selalu menjaga penampilannya dan menjaga martabatnya dan mengajari kami anak-anaknya yang perempuan untuk selalu menjaga nama baik. Seorang wanita yang sangat hebat, lebih kuat, lebih tangguh daripada laki-laki. Bisa juga sebagai perempuan yang sangat lemah lembut, dan Mama itu nggak pernah bentak-bentak atau marah-marah kepada siapapun, kepada semua pegawainya atau pembantu-pembantunya, atau pada semua orang. Mama itu selalu lemah lembut atau diam dan tidak pernah marah, tidak pernah menyimpan kemarahan
kemarahan atau apa enggak. Kalau misalnya ada orang yang menyakiti hatinya atau ada orang yang apa ya, pokoknya membuat hatinya sakit, tapi nggak pernah disimpan di dalam hati dan selalu berulang kali mau memaafkan orang itu bersalah lagi yang masih dimaafkan, dan itu pelajaran warisan terbesar dari mama kami. Terima kasih. Selamat malam semua saudara. Terima kasih dalam Kristus. Nama saya Yeti. Saya anak kedua dari Ibu Liani. Saya anak yang tinggal paling jauh dari mama. Saya tinggal di Bali, di Denpasar. Jadi saya jarang bertemu dengan mama. Kecuali saya selalu menyempatkan di akhir tahun untuk pulang bertemu dengan mama dan saudara-saudara. Dan kalau ibu sekolah anak selalu saya pulang ke Surabaya. Saat Imlek itu sudah pasti selalu saya pulang ke Surabaya. Mama selalu apa ya, selalu berjuang untuk anak-anaknya. Itu saya sangat tahu. Dan mama itu orangnya sabar terutama untuk anak-anaknya. Dan mama itu selalu, dan meskipun kita ini kayak saya yang jauh dan saya jarang pulang, tapi mama juga pernah. Dulu pas saya sekolah, saya sendiri yang pulang dari sana, sehingga ya di sana waktunya ujian Natal akhir tahun, sehingga saya tidak bisa pulang. Imlek juga sering saya tidak bisa pulang, tapi mama tidak pernah marah atau tidak pernah nyuruh kamu harus pulang, itu tidak pernah. Jadi kalau saya tidak pulang, mama tidak apa-apa. Itu yang selalu apa ya, berkenan buat saya. Setelah saya selesai sekolah, kemudian saya berkeluarga dan saya terima kasih pada Tuhan mempunyai kehidupan yang bagus. Saya selalu ingin membahagiakan mama. Kita semua berempat selalu ingin membahagiakan mama. Jadi beberapa kali kami pergi berlima, kalau saya waktu saya beberapa kali mengikuti kegiatan suami juga lagi, mama selalu pengen saya ajak. Kadang mama bisa, kadang nggak bisa. Jadi berusaha untuk selalu mengajak mama karena mama selalu berjuang untuk kami. Terima kasih. Selamat malam. Saya Heri Trimulyani, anak ketiga. Benar katanya Cece, mama itu lebih hebat mungkin dari papa. Karena sejak papa nggak ada kan, mama menggantikan pekerjaan papa, dan itu kerjanya laki-laki. Pada dulu saya ingat waktu kita kecil,
jalan setapak yang hanya bisa dilalui satu mobil. Saya sampai langsung saya ingat mama. Ya ampun, mama dulu saya padahal bisa nyetir, tapi mama kan enggak. Itu aja mama bisa. Nggak ada GPS mama bisa. Saya aja ada internet. Saya merasa kesulitan gitu. Hebatnya ya mamaku ini gitu. Terus jadi kadang-kadang kan memang sebagai pemula kan ada kesulitan, tapi kan saya selalu ingat mama yang pantang menyerah. Jadi sejak itu saya bertekad penuh, bisa tidak bisa harus bisa. Itu pelajaran yang saya dapat dari mama. Dan kebetulan beberapa hari sebelum mama masuk rumah sakit, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi saya itu merasa sekali gitu seperti orang yang tahu-tahu nggak ketemu. Waktu itu hari Senin saya nggak bisa, Selasa saya pengen tapi saya nggak bisa karena saya urus kerjaan. Akhirnya Rabu pagi saya ke Palinda, terus saya ternyata mama tidur, tapi kata mbak kan mama bosan tidur, terus saya bangun mama, saya peluk mama sambil nangis saya bilang, Ma, aku kangen banget Ma, aku kangen banget. Dan dalam hati saya, aku akan mengingat hangatnya pelukan ini. Tidak pernah itu terjadi. Terus setelah itu, saya tidak tahu apa itu krosok-krosok atau gimana. Ternyata malamnya pada hari itu, mama jatuh. Dan besok dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Oke, nggak apa-apa, terus pulang. Kemudian di hari sebelumnya ternyata mama pelo atau dan nggak bisa mata, akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi, akhirnya opname. Saya merasa mungkin beruntung karena saya bisa merasakan pelukan yang terakhir mama. Selamat malam. Saya diminta menghati anak yang paling terakhir dari Liliani Darmawati. Bagi saya sama seperti JJ dulu, mama selalu setiap kita ada kesulitan selalu bisa, pasti bisa, apapun pasti bisa. Dan waktu ditinggal papa saya masih umur 85 tahun, jadi sudah hampir 40 tahun. Setiap teman-teman saya, orang-orang yang mengenal mama selalu bilang mama itu hebat, karena kita berempat cewek semua, nggak gampang untuk membesarkan 4 anak cewek yang waktu itu Cici yang paling besar masih belum 17 tahun. Di antara kita berempat, kita punya tugas masing-masing untuk membahagiakan mama. Cici yang pertama setiap pagi bawa jalan-jalan mama. Yang kedua untuk kesehatan mama saya selalu tanya diberi petunjuk. Untuk yang ketiga, yang
kuno, tapi mama itu paling suka ngafe. Jadi saya nemenin mama sukanya ngafe, selsu, show. Ya, saya paling enak aja sih kerjanya, dan selalu mama itu memanjakan saya. Kalau saya nyetir malam, tak temenin aja gitu. Terus tapi ya paling bandel juga malam-malam itu masih keluar. Nah, bahkan pada saat terakhir hidupnya, mama menurut saya semua ada bilang, bahkan waktu saya sama Cici kedua masih di Singapura, Cici bilang, mama itu nungguin kamu ya. Saya bilang enggak lah, kamu jangan bilang gitu. Bahkan waktu itu saya sempat berpikir, apa dari bandara saya nggak usah ke Air Pasir aja ketemu mama, saya besok aja gitu loh. Karena semuanya pada bilang, mama itu loh nungguin kamu, mama selalu cari-cari kamu. Saya pikir kan kalau saya nggak ketemu mama hari itu, hari Kamis itu, bisa mundur ya, saya ketemunya mama hari Jumat aja gitu. Tapi ya akhirnya kita sepakat, kita bilang ke mama bahwa kita ikhlas semuanya. Dan saat itu saya yang paling nggak bisa. Akhirnya ya setelah saya, semua berempat ini yang 3 sudah ngomong ke mama, saya masih belum. Akhirnya begitu terakhir saya ngomong ke mama, sudah mama saya ikhlas, mama nggak usah mikirin. Ya mama terus mama nggak ada gitu. Sama-sama. Terima kasih.